A intersect B gitu. A berpotongan dengan B gitu. Yang ini kan. Nah, A berpotongan dengan B ini kan sebenarnya kalau dari bahasa Indonesia itu kan berarti A dan B kan. Karena itu kan perpotongan gitu. Jadi dia ya A, dia juga B gitu. Makanya A dan B. Nah, makanya pakai intersection dan perkalian di sini gitu. Aneh harusnya. Ya udah. Jadi 0,7 tambah 0,8 kurangin hasil perkalian dapat 0,94 sama halnya dengan C union D gitu kan. C union D ya udah peluang C-nya bekerja 0,8, peluang D-nya bekerja 0,7, peluang C dan D-nya ya udah berarti tinggal dikali gitu. Dan ini tinggal dikali karena C sama D itu ini independen tadi itu. Makanya itu penting tuh kata-kata kunci independen gitu. Kalau misalnya nggak independen, nanti ada kita lihat di bagian B. Ini tuh 0,94 sama ya. Nah, terus karena kita udah tahu A union B sama C union D-nya, berarti kita tinggal mengdankan istilahnya, apa ya, memotong keduanya itu. Jadi makanya kita kali di sini 0,94 kali 0,94. Nah, jadi 0,08836 gitu. Udah ini berarti udah apa peluang bahwa sistem itu bekerja itu ini. Gitu. Nah, terus yang B itu ditanya jika sistem tersebut bekerja gitu. Jadi udah pasti sistem itu kerja gitu maksudnya. Nah, terus yang ditanya itu probabilitas komponen B tidak bekerja gitu. Makanya simbolnya jadi peluang tidak B gitu. Given sistemnya bekerja gitu. Yang tanda nih vertikal ini kan given ya kayak apa sih? Apa ya bahasa Indonesianya ya given. Peluang tidak B apabila diberikan bahwa gitu sistem itu bekerja gitu kan di soalnya begitu kan jika sistem tersebut bekerja berapa probabilitas bahwa komponen B tidak bekerja gitu. Nah kalau misalnya kita nggak tahu apa kalau misalnya sistem tersebut kerja atau nggak kerjanya itu nggak diketahui gitu misalnya jadi ditanya berapa probabilitas bahwa komponen B tidak bekerja udah sampai situ aja soalnya ya udah berarti kan peluang kita tinggal ngitung PB aksennya kan gitu berarti tinggal 0,2 gitu tapi karena ada given bahwa sistem tersebut bekerja ini nah itu perhitungannya akan sedikit beda gitu sebenarnya dekat sama 0,2 cuman nggak 0,2 juga gitu nah ini namanya teori ini ya kalau di statistik tuh bias ya Bayesian bukan Bayesian apa ya probability nggak tahu pokoknya kata kuncinya bias itu nah bias itu ini rumusnya jadi peluang A given B sama dengan kebalikannya gitu baru dikali peluang yang kiri gitu yang ditanyakan dibagi peluang yang givennya gitu aja kayak di sini jadi yang berarti di sini kan yang sebelah kiri B aksen yang sebelah kanan sistem bekerja gitu ya udah berarti tinggal dibalik ya kan peluang yang kebalikannya terus dikali peluang kiri dibagi sama peluang yang kanan gitu. Nah, ini peluang B aksen given sistem bekerja sama yang ini ya. Sama yang peluang sistem bekerja given komponen B tidak bekerja itu beda gitu. Kalau ini kita nggak bisa ketahui langsung. Tapi kalau ini, nah makanya kita cari tahu apakah ini bisa langsung bisa dicari tahu ya. Yang P sistem bekerja given B aksen ini. Nah, kalau misalnya P itu peluang sistem bekerja, tapi kita udah tahu misalnya komponen B itu tidak bekerja gitu ya. Nah, misalnya kita lihat lagi sistem ini. Kalau misalnya komponen B tidak bekerja, ya kan. Nah, berarti uh, berarti kan data itu cuma bisa lewat A ya. Data itu cuma bisa lewat A, gitu. Nah, berarti apa namanya peluang bahwa sistem bekerja itu kita tinggal ngitung CD-nya aja gitu. Karena CD ini yang menentukan apakah sistem ini bekerja atau tidak gitu. Soalnya kalau kita meninjau dari A ini nilainya harus 1 gitu. Nilainya ini harus 1.
Jadi tidak akan mengubah apa-apa gitu. Kalau misalnya gue masukin di sini peluang A dikali peluang C atau D gitu. Terus itu nggak merubah apa-apa gitu. Karena yang A di sini harus 1. Harus lewat sini kan. Kalau kita misalnya mau ngitung peluang sistem tersebut bekerja gitu. Oke, kita tinggal ngitung peluang C C atau D-nya gitu. Kan bisa lewat C, bisa lewat D. Tapi minimal salah satunya itu harus bisa bekerja gitu. Nah, makanya di sini gue nulisnya P peluang C atau D gitu di sini. Ini mewakili yang sistem bekerja given B aksen ini gitu. Terus peluang B aksen ya tinggal peluang B aksen aja gitu. Terus sistem bekerja yang kita temuin, yang kita cari di bagian A tadi ini gitu. Nah, P peluang C atau D itu kan udah kita ketahui juga ya dari A ya. Yang ini dapatnya 0,94 gitu. 0,9 di sini. Terus peluang B aksen kan B-nya berapa? B-nya kan 0,8 ya. B 0,8 berarti B aksennya 0,2 gitu. Satu kurang B aja. Terus ini berarti yang tadi kita udah cari gitu. Nah, ini deh. Apa sih harusnya buat nomor 1? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung konsep-konsepnya gitu mungkin? Soalnya ini fundamental sih, jadi kalau nggak kayak agak bingung gitu, mending ditanyain dari sekarang aja. Aman ya? Oke, gue asumsikan aman ya berarti nomor 1 ya. Oke, lanjut aja nomor 2. Nomor 2 itu sama sebenarnya sama nomor 1 gitu ya. Cuman di sini A-nya itu seri sama D, ya kan? Terus B-nya itu seri sama C, gitu. Jadi tinggal ngubah bahasanya aja sih. Sistem itu berarti kan A dan D, ya kan? Kalau misalnya data itu ngelewat A, mau nggak mau harus lewat B gitu. Nggak bisa kalau misalnya A itu di apa ya? Di apa ya bahasa Indonesianya? Diarahkan balik misalnya ke C gitu nggak bisa. Makanya harus A dan D. A dan D atau B dan C gitu. Ya, bahasa matematikanya jadi A intersect D union B intersect C gitu. Kita cari sama kayak tadi aja sih gitu. Cuman ini kan karena ini dan kan, karena ini intersection, tinggal perkalian. Dan kita ketahui tadi di soal kan independen ya, independen. Jadi boleh langsung dikali gitu. PA perpotongan sama D ini kan berarti hasil perkaliannya aja. Dapatnya segini, karena 0,7 kan 0,7 ya. Terus B intersect C, sama tinggal dikali juga, hasil perkaliannya 0,64. Berarti peluang sistem bekerja tinggal di aja yang tadi, yang A perpotongan B, gabungan B perpotongan C gitu aja. Yang ini. Berarti gini, yang kiri, ya kan? Yang kiri ditambah yang kanan, dikurangin, sama perkalian kiri sama kanan. Kayak tadi ya, konsepnya sama. Nggak berubah konsepnya kalau himpunan. Sama kayak yang mana ya tadi? Sama kayak yang ini. Pakai yang ini sama. Kiri, kiri jumlahin sama kanan, dikurangin sama hasil perkalian kiri sama kanan. Gitu sih. Di ini kiri sama kanan kurang hasil perkalian keduanya gitu. Konsep himpunan fan-nya sama kayak yang tadi. Dapatnya segini. Udah, konsepnya secara konsep sama, harusnya kalau ngerti yang A, yang B juga ngerti harusnya. Sorry, kalau yang ngerti nomor 1 yang tadi ya maksudnya. Kalau ngerti yang nomor 1 tadi harusnya nomor 2 juga ngerti. Gitu. Terus yang B itu peluang, nah ini sama aja. Peluang C tidak bekerja given bahwa sistemnya itu bekerja gitu. Udah tinggal dibalik aja. Peluang sistem bekerja given komponen C tidak bekerja gitu. Dikali peluang yang kiri. Ya peluang yang kiri yang ini kan dibagi sama peluang yang kanan. Sistem bekerja gitu. Sistem bekerja given C tidak bekerja. Kalau given C tidak bekerja, ya udah pasti yang B juga nggak, udah kita nggak usah perhatikan gitu. Mau B-nya mau 1 mau 0, kalau misalnya C-nya udah given nggak bekerja,
Berarti udah pasti nggak lewat situ kan, kalau sistemnya, kalau mau dikatakan sistem itu bekerja gitu maksudnya. Ngerti ya sama bahasa gue? Nanti kalau misalnya nggak ngerti atau bingung, tanyain lagi aja. Jadi karena C itu udah diketahui, yang di sini ya maksud gue, yang ini, kita bahas yang ini dulu. Yang ini nanti. Kita bahas yang ini dulu. Nah, eh, ini kan given ya, given C-nya itu tidak bekerja gitu. C-nya tidak bekerja, berarti tidak mau tidak mau, apabila sistem itu dikatakan bekerja, tentu aja si nggak tahu aliran data atau terserah lah kalian mau menganggapnya ini apa, pasti lewat A terus lewat B gitu kan. Karena kita udah tahu bahwa C-nya itu tidak bekerja gitu. Jadi kita tidak perlu menghitung B per potongan C segala macam gitu-gitu, nggak usah. Udah ini aja. A dan D kan berarti. Nah, makanya sini A dan D nih. Di sini peluang sistem bekerja apabila diketahui bahwa komponen C itu tidak bekerja. Terus peluang C aksen gampang sama sistem bekerja yang tadi ya, yang udah dapat di bagian A tadi. Tinggal masukin nilainya aja sih. Kan peluang A dan D itu kan udah kan tadi di sini 0,49. Jadi tinggal 0,9 kali 0,2 bagi yang hasil yang kita dapat tadi gitu. Hasilnya 0,12. Tuh, buat nomor 2 ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung potong aja nggak apa-apa. Misalnya lagi gue jelasin gini, misalnya mau ada sesuatu, interupsi atau apa, boleh langsung angkat suara aja gitu. Yang nomor 3 ya, nomor 3 itu ini itu fxy ini berarti ini ya, apa namanya? Kalau gue nggak salah ingat itu namanya fungsi fungsi kepadatan bukan ya? Fungsi kepadatan. Fungsi ini distribusi apa sih? Densitas. Ya itulah pokoknya. Dan ini discrete gitu. Jadi untuk x sekian dan y sekian itu sekian gitu. Karena ada yang continue, ada yang discrete ya. Ini kan kita sama yang discrete nih. Oh iya bener nih, join probability distribution. Kita akan join itu karena ada dua ya, x sama y gitu. Kan bisa aja fx doang atau fy doang gitu. Join berarti ada ada banyak variabel gitu yang mempengaruhi si f-nya ini. Oh ini ekspektasi ya, berarti suruh ngitung ekspektasi dari x min 2y gitu. Nah kalau ekspektasi itu gampang sebenarnya. Itu cuman apa ya? Ya ini kayak aljabar biasa aja nggak sih? Jadi ekspektasi A kali X tambah B itu bentuk umumnya A-nya bisa keluar. A-nya bisa keluar jadi skalar gitu. Terus kali EX gitu tetap. Terus ininya tetap tambah B gitu. Biasanya sama kayak aljabar biasa aja gitu. Nah, jadi yang A itu bisa kita pecah jadi EX min 2EY gitu. Ngikutin yang ini aja pokoknya bentuknya. Aman ya. Terus habis ini, berarti kan EX itu gimana? EX itu kan EX. Nah, kalau misalnya yang satu variabel kan kita taunya biasanya gini ya. Misalnya satu variabel gitu. Nggak ada Y-nya misalnya. Biasanya kan gini ya. Untuk semua X, itu X kali Fx gitu kan. Nah, sekarang karena dua variabel, ini satu var. Nah, kalau yang ini ditanyakan cuma X, tapi ada bergantung juga gitu sama Y sebenarnya. Untuk setiap X dan untuk setiap Y, gitu ya, bacanya gitu ya. X, F, X, Y. Karena fungsinya bergantung sama dua variabel ini gitu. Jadi kita nggak bisa nulis kayak gini, nggak bisa. Gitu. Ini dua variabel. Nah, gini. Makanya oke.
Makanya di sini apa tuh namanya ini kalau kayak di sini aja ya. Mirip kan ya. Untuk setiap X dan untuk setiap Y, X kali fxy-nya gitu. Terus yang kanan juga sama aja, sebenarnya tinggal ngikutin aja. Karena ini ekspektasi dari Y kan. Makanya perkalian di sini tuh perkalian dengan Y, bukan perkalian dengan F. Bukan perkalian dengan X, sorry. Perkalian dengan Y. Untuk ininya sama, sumasinya sama. Sigmanya sama. Nah, terus yang bawahnya, sebenarnya kayak integral aja konsepnya. Karena apa sih? Karena X ini bergantung sama yang ini kan. Makanya X-nya tuh bisa dipindah ke sebelah kiri gitu. Karena yang ini tidak berhubungan sama ini, sorry. Karena yang ini nggak berhubungan sama yang ini. Ini kalau yang ini kan bacanya untuk setiap Y gitu. Untuk setiap Y apa ya? Penjumlahan dari fxy ini gitu. Sama-sama yang kanan juga bentuknya mengikuti aja. Nah, maksudnya apa sih? Jadi ini apa namanya? Untuk setiap Y ya kan. Ini kayak apa ya? Semester 2 belum belajar ini ya, belum belajar pemrograman belum ya. Jadi kalau misalnya yang ada yang ngerti coding gitu ya, misalnya, ini tuh mirip kayak for gitu, anggapannya lah gitu. Kayak iterasi gitu loh. Jadi kita untuk yang sebelah kiri ini, kita mulai dari X-nya dulu misalnya, mulai dari X-nya dulu. Kan di sini X-nya cuma ada ini ya, cuma ada 2 sama 4 ya. Ya kita misalnya mulai dari 2 dulu. Makanya di sini langsung gue taruh X-nya 2 gitu. Nah, oke, karena kita udah settle kita mulai dari X sama dengan 2 gitu kan. Nah, untuk X sama dengan 2 itu kan masih ada nilai Y-nya. Nilai Y sama dengan 1, Y sama dengan 3, Y sama dengan 5. Ya kan? Nah, terus tadi kan di sini apa namanya? Penjumlahan dari fxy untuk setiap X dan Y kan sini sebenarnya. Gitu. Makanya begitu kita set X-nya sama dengan 2, nah tinggal yang ini apa namanya? Si fxy-nya berarti tinggal ini tambah ini tambah ini gitu. Karena untuk setiap Y kan kita kan istilahnya mengapa ya? Menginikannya dari Y X-nya kita udah fix di 2 tadi, tinggal kita apa ya? Iterasi dari Y-nya gitu. 1, 3, 5. Makanya jadi 0,1, 0,2, 0,1 gitu. Sesuai kan sama yang gue tulis di bawah ya. 0,1, 0,2, 0,1. Gini. Nah, sama ya. Nah, terus karena yang X sama dengan 2 udah habis, X sama dengan 2 sudah habis, ya kan? Kita next aja gitu ke X yang setelahnya. X apa lagi setelah 2? Ada 4. Nah, makanya X-nya di sini turun 4 gitu, 4. Nah, terus 4 untuk X-nya sama dengan 4, Y-nya ada 1, 3, 5 gitu kan. Nah, 1, 3, 5 ini apa aja? 0,15, 0,13 sama 0,15 gitu. Makanya di sini gitu 0,15, 0,3, 0,3 sama 0,15 gitu. Yang sebelah kanannya juga sama, yang ini. Tapi kita balik aja arah iterasinya. Tadi kan kita X dulu baru di dalamnya ada Y-nya gitu kan. Nah sekarang kita Y-nya dulu yang kita fixkan karena Y-nya sebelah luar. Y-nya kita fixkan. Nah, Y kan cuma ada 1, 3, sama 5 tadi ya. Nah makanya di sini ada kalau ini dua yang ini tuh perkalian ya. Perkalian yang ini tadi. Perkalian yang mana? Yang ini tadi. Bukan merupakan ini, bukan merupakan yang ininya. Nggak ada hubungannya sama ini. Oke ya. Makanya untuk setiap y kan ada y sama dengan 1, y sama dengan 3, sama y sama dengan 5 gitu. Dan untuk setiap y-nya ini kan kita x-nya ada x sama dengan 2 sama x sama dengan 4 kan. Nah, kalau cek di tabelnya, ini pasti x sama dengan 2, ini sama dengan x sama dengan 4, ini x2, ini x4, ini x2, ini x4. Pasti begitu.
Berarti langsung kita, ini sebenarnya tinggal ngitung aja sih sebenarnya. Konsepnya kalau udah tahu, mau pakai hitung sendiri boleh, mau pakai kalkulator sendiri juga boleh, juga bisa, sama aja. Hasilnya ini min 2,8 ini. Itu udah selesai. Terus yang B-nya gimana? Yang B-nya sama aja. Kita pakai rumus yang tadi aja. Tuh. EXY plus 1 gitu kan. Berarti uh, EX kali EY gitu plus 1. Gitu. Jadi apa tuh namanya? Ya udah, kita kan X itu kan udah tahu ya. X itu kan yang ini. Berarti yang ini berarti yang ini ya kan. Berarti yang ini berarti lagi yang ini. Berarti yang ini. Ya, 3,2 makanya kan di sini. Gitu. Terus yang EY juga sama kan. Yang EY juga sama. Yang EY juga sama. EY kan yang ini, berarti yang ini, berarti yang ini. Berarti yang mana namanya? Yang ini. Gitu kan. Terus berarti lagi yang ini, yang ini, yang ini. Makanya 3 plus 1. Udah, plus 1-nya ngikut aja dari yang fungsi awal tadi kan. Tuh, jadi. Ya udah, tinggal kaliin, tinggal jumlahin. 10,6. Udah. Nomor 3 ada pertanyaan nggak? Nomor 3 udah sih. Sebelum gue lanjut, koneksinya aman nggak ya? Masih kedengeran kan ya? Sama share screen-nya masih kelihatan kan ya? Masih. Masih ya? Oke, aman. Thank you buat responsnya. Oke, lanjut aja kalau nggak ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, gue ingetin sekali lagi. Ditanyain aja, langsung potong aja gitu. Oke, langsung nomor 4 ya. Nomor 4 ini baru yang agak mikirnya agak lumayan nih. Konsep-konsep ininya juga kepake. Nomor 4 ini, jadi ada kotak, isinya 4 item sama 5 hijau. Ini soal SMA banget ya. Terus 3 bola diambil dari box tersebut secara bergantian dengan mengembalikan setiap bola. Jadi untuk setiap penarikan bola itu jumlah bola yang di kotak itu tetap sama gitu. Tetap 9 berarti kan. Nah, nanti kita lihat. Hitung probabilitas distribusi. Nah, sebenarnya probabilitas distribusi gampang aja sih. Karena udah tahu hitung-hitungannya, nanti tinggal bikin ya tabel boleh atau bikin bikin bagan juga boleh, terserah. Ini gue di sini misalin X itu hijau, Y itu hitam gitu. Ya kan? Yang A itu kan diminta hijau. Makanya gue di sini P-nya X semua, X gitu. Yang diminta yang hijau dan gue nyimbolin hijau pakai X gitu. Kok kesana? Oke, jadi bayangin aja ya, ada bola 9 nih. Bener ya tadi ya, 4 yang hitam, 4 yang black, gitu ya. Sama yang 5-nya green, gitu. Nah, makanya kalau probabilitas distribusi itu kan, berarti kita harus menghitung untuk semua jumlah bola hijau yang mungkin gitu, keambil. Bisa aja nggak keambil sama sekali, bisa aja keambil 1, bisa aja keambil 2, bisa aja keambil 3. Keambil 4 nggak mungkin, keambil min 1 juga nggak mungkin. Karena ini discrete dan ya bola gitu kan, nggak mungkin minus lah. Jadi cuman ada X0, X1, X2, X3 gitu. Tabel distribusi cukup ini aja, cukup sampai 0 sampai 3 gitu. Discrete gitu. Nah, untuk peluang kita tidak mengambil sama sekali bola hijau, itu kan berarti peluangnya gimana ya? Jangan teranginnya. Ini 3C0 kenapa? 3C0 itu kan berarti dari kombinasi, ini bacanya gini ya. Ini kalau cara nginget gue ya, ini kan C ya. C itu kan ini ya, kombinasi ya.
cara nginget gue itu 3, C itu anggaplah kan karena ini kan kombinasi, jadi ini anggaplah memilih gitu. Choose ya, 3, choose 0 gitu. Jadi dari 3 pilihan, kan kita ngambil 3 ya, ngambil 3, itu tuh 0 yang kita ambil gitu. Ibaratnya gitu. Jadi dalam tiga apa? Dalam tiga bola yang kita ambil itu 0 yang hijau gitu kan maksudnya gitu. Nah, 3C0 ini kan pasti satu gitu. Pasti satu karena ya kalau misalnya dihitung boleh gitu, misalnya tiga 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 channel ya, ini kan rumusnya ada ya, 3 channel berarti kan 3 faktorial 0 faktorial, ya udah coret-coret kan pasti satu ya gitu. Cuman kalau dari konsep kita kan ngambil 3 bola ya, ngambil 3 bola berarti kan kalau kalau tidak ada bola hijau berarti kan semuanya black ya. Nah, berarti kombinasi yang memungkinkan kan cuman begini aja. Mau yang bola yang tengah ini di sini atau bola yang ini tadi itu sebenarnya di awal gitu kan nggak relevan. Karena sama aja black 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 gitu. Nah, karena sama aja itu tadi kombinasinya cuma ada satu yaitu black 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 gitu. Makanya di sini 3 channel. Ini fungsinya 3 channel tuh untuk itu. H 3 channel untuk ini. Nah, terus dikali sama peluangnya gitu. Kan kombinasinya udah kita tahu black black black. Cuman kombinasi si black 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 tadi itu eh, peluangnya tuh seberapa sih gitu kan. Nah, peluangnya itu kan gini. Secara hitungan kan begini ya. Kan ada ini kan ada 9 bola ini ya. Blacknya 4, greennya 5 gitu. Kalau misalnya blacknya ada 4, berarti kan kita kan berarti kalau kombinasinya tadi kan kita udah set kombinasinya cuma pasti pasti ini aja kan, black 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 kan. Nah, misalnya black 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 yang ini kan bisa bisa dari 4 bola black yang ada di dalam kotak per semua bola kan, pakai 4/9. Ini juga sama 4/9. Kenapa? Karena bola tadi dikembalikan gitu. Ini juga sama 4/9, ya kan? Jadi logis lah gitu. Nah, makanya di sini tulisannya itu 4/9 pangkat 3. Karena ada 3 yang kita ambil ya. Nah, ini hasilnya 1 tadi kan. Kombinasi 1, ininya 4/3 ada 4, 9/3 29, hasilnya segini. Terus yang untuk X1 itu gini. Nah, ini untuk X1 itu dari 3 bola kita ambil satu yang hijau gitu. Misalnya, jadi kan ada black black green, ada black green black, ya kan? Ada green black black. Udah. Itu kalau mau dilogikain gitu, kalau nggak mau takut salah. Tapi kalau barangnya banyak, agak ribet kalau ngitung ngitung kayak gini ini sendirian. Jadi harus dipakai kombinasi begini. Dan udah harus tahu konsepnya. Gitu. Jadi makanya ada 3C1 karena ini, karena kombinasi ini. Terus yang 4/9 itu dapat dari mana gitu ya. Jadi kan tadi kan misalnya gini ya. Aduh, BG ya. BG misalnya. BBG. Nah, blacknya ada berapa? Blacknya kan ada 4. Makanya 4/9. Nah, terus ini blacknya ada 4/9 juga. Terus greennya karena di kotak ada 5. Ya 5/9 gitu. 4/9-nya kan ada 2. Ya kan? Makanya di sini 4/9-nya ada 2. Gitu. Yang 5/9-nya cuma 1 dari greennya tadi. Gitu. Tinggal perkalian dapat deh. Ini 24/9. Terus kalau mau disederhanain boleh. Gini. Yang X2 juga sama. Yang X2 juga sama. Kombinasinya sekarang GBG, BGG, atau enggak GGB gitu. Sama-sama 3 ya kombinasinya. Gitu. Terus ini 4/9-nya cuma 1 karena ini sama aja sih konsepnya kayak ini tadi. Cuman sekarang kan apa namanya? Sekarang tuh green yang 2 kan sekarang ya.
Berarti ini 5/9, 5/9, ini 4/9 gitu. Makanya 5/9-nya yang kuadrat gitu. Nah, hasil perkaliannya ini 300/279 ini. Sederhanain gini. Terus yang X sama dengan 3, berarti peluang ketiga-tiganya hijau. Berarti kombinasinya kan cuma ada green ya. Ya udah, makanya 3C3. Makanya nanti ini 1 gitu. Terus peluang kita ngambil green kan berarti ada 5/9 yang ada di dalam box ya. 5/9 pangkat 3. Karena kita milihnya 3 kali. Hasilnya ini. Nah, untuk tabel distribusi, yang konfirmasi yang paling, apa ya, cara mengonfirmasi jawaban kalian supaya bener gak sih jawaban yang 4 ini gitu. Tinggal dijumlah aja sebenarnya. Eh, ini kan di jawaban-jawaban kita ada yang ini ya, ada yang penyebutnya sama ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa jumlahin gitu. 64 ya kan yang untuk 0, terus yang 240 untuk yang 1, 300 untuk yang 2, sama 125 untuk yang 3. Nah, ini gue udah hitung tadi hasilnya itu 64 tambah 240 tambah 300 tambah 125 itu hasilnya 279 gitu. Jadi 279/279 kan. Jadi kalau ini peluangnya dijumlah 1. Kalau misalnya peluangnya dijumlah 1, berarti hasil perhitungan kalian sudah tepat. Kalau misalnya nggak 1, berarti antara X-nya ada yang kurang, mungkin ada kombinasi-kombinasi lain X-nya, atau enggak ngitungnya aja yang salah gitu. Misalnya di 0 harusnya berapa, kejawabnya berapa gitu. Ini udah aman. 64 tambah 240 tambah 300 tambah 125 itu 279. Berarti 279 bagi 279 hasilnya 1 gitu. Makanya tabel distribusi tinggal gini aja sih. Gitu. Mana ya? Terus untuk yang B, ulangi menghitung probabilitas distribusi untuk sekarang gantian jadi bola hitam. Dan bedanya lagi, pengembalian ketiga bola tersebut serentak dan tidak bergantian. Berarti ngambil satu bola, langsung ngambil lagi, nggak usah dikembaliin. Nah, hitungannya jadi agak beda gitu. Untuk Y-nya Y ini kan bola hitam ya, sama sama kayak yang di ini tadi gitu kan. Peluang bola hitamnya Y sama dengan 0 ini maksudnya berarti kita peluang peluang tidak mengambil bola hitam sama sekali gitu. Bola hitamnya nggak ada. Gitu. Berarti semuanya green gitu ya. Terus ada peluang 1, peluang 2, sama peluang 3. Peluang 4-nya kemana, Bang? Nggak ada, karena uh, ini pengambilan ketiga bola. Jadi bola cuma ada 3 yang perlu diambil, yang harus diambil itu cuma 3 gitu. Gitu. Jadi Y sama dengan 4 tuh nggak bisa dihitung. Gitu. Uh, Langsung aja hitungannya. Bola hitamnya sama dengan 0 gitu kan. Nah, 4C0 ini kan maksudnya adalah jadi dari apa namanya gimana ini 4C0 jadi 4 ini tadi kan yang ini ya sebenarnya yang green tadi ya yang green jadi dari 4 cus 0 gitu 4 cus 0 jadi dari 4 yang hijau tidak ada bola hijau yang diambil dikali dari 5 bola hitam keambil sorry yang hijau itu ininya yang hijau itu 5. Oh iya ya. Sorry. Berarti yang 4 ini yang hitam ya, yang ininya. Yang ya yang hitamnya yang mau kita hitung yang ini. Gitu anggapannya. Jadi 4 dari 4 bola hitam nggak ada yang kita ambil, makanya 0 dikali jumlah bola hijau. Kalau misalnya hitam nggak ada yang keambil berarti ketiga bola tersebut kan hijau ya, makanya dari 5 kita ambil 3 gitu. Terus, nah ini sebenarnya yang atas ini cuman apa ya? Cuman ini kombinasi dari pengambilan bola itu tadi gitu. Makanya harus kita bagi lagi sama 9C3 supaya jadi bentuknya peluang gitu, nggak kombinasi aja gitu. eh Kok ke sana ya? Nah ya ini.
Nah, makanya ini Paceno udah pasti 1. Kalau, aduh, kenapa ya? Kalau misalnya kita ngambil, apa namanya, ngambil Paceno, Kalau gitu sih misalnya kita ngambil 0 tuh selalu 1 ya. Karena tadi 4 faktorial dibagi 4 faktorial bagi 0 faktorial. Jadi selalu habis gitu kalau kombinasi mah gitu ya. Makanya ini 1. Terus ini 5 cus 3. 5 kombinasi 3. Jadi 5 bawahnya selalu begitu. Jadi bawahnya selalu ada ini kan 5 cus 3. 5 sama 3-nya udah pasti ada. Nah, terus temannya 3, ini 2. Dari 5 kurang 3 gitu aja. Cara nginget kombinasi gampang tuh gitu sebenarnya. Ini hasilnya kan 5 sama 3. Berarti kan 5 kali 4, 20. 20 bagi 2, 10. Makanya di atas 10. Terus 9 kombinasi 3, udah 9. 3-nya di sini, terus temannya 3 ya 6. Gitu. Ini kan 9, berarti 9 kali 8 kali 7. Bagi 6 hasilnya ini. 44. 5/42. Nah, yang ini bawahnya juga sama. Sebenarnya sama aja. Ke bawah-bawahnya sama aja. Kan ada, kan ini peluang bola hitam keambilnya 1. Jadi dari 4 bola hitam kita ambil 1, dikali dari 5 bola hijau kita ambil 2 karena sisanya. Kan kalau nggak bola hijau apalagi ya yang kita ambil selain bola hitam. Nah, makanya ini 5C2 di sini. 4C1 4, 5C2 10. Pakai kalkulator juga ada harusnya. Pakai Excel juga bisa kalau misalnya ini. Terserah sih hitungnya pakai cara gimana. 40/84 sama dengan 10/21. Oh, ini ke bawah-bawah sama aja ya sebenarnya. Sama aja ini ke bawah-bawah. Jadi tinggal yang sebelah kirinya kan semakin naik ya. Ini kan dari 0, dari 0, 1, 2, 3 gitu. Ini juga 3, 2, 1, 0 gitu. Sama aja ngitungnya. Nah, ini tabel distribusinya eh, jadi kayak yang A tadi gitu, sama aja. Jadi kalau misalnya udah bener itu dijumlah pasti hasil 1 gitu. 10 tambah 10 20, 20 tambah sorry. Bukan itu. 10 tambah 40 50, 50 tambah 30 80, 80 tambah 4 84, 84/84 1 ya. Udah berarti udah bener, hitungannya udah bener sama y-nya nggak ada yang kurang gitu. Jadi 0 ya y sama dengan 0 sampai y sama dengan 3 aja. Nggak ada y sama dengan 1 nggak ada, y sama dengan 4 juga nggak ada. Ya, gini. Ya, buat yang nomor 4 aman ya. Secara ini gampang kok harusnya. Kalau misalnya emang ini ada yang perlu ditanyain, tanyain aja. Oke? Oke, lanjut ke yang nomor 1. Ini soalnya Pak Ajinur ya. Ini gue juga kebetulan waktu Propstat juga diampunya sama beliau, sama Pak Ajinur. Nomor 1 ini sistem detektor, ya kan? Digunakan detektor mendeteksi binatang, melintasi daerah. Agar sistem tersebut berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan beberapa sensor. Apabila digunakan 4 yang saling bebas. Nah, saling bebas ini juga penting ya tadi ya, independen ya. Jadi kalau misalnya peluang dan itu bisa langsung dikali. Saling bebas dan probabilitas satu sensor mendeteksi adanya hewan yang melintas 0,7. Jadi istilahnya peluang berhasilnya 0,7 ya. Gitu. Pertanyaannya, A, berapa probabilitas hewan yang melintas? Probabilitas hewan yang melintas tidak, ya, tidak di sini. Tidak terdeteksi oleh keempat sensor. Kalau tidak, berarti udah pasti kita asosiasinya langsung 1 min 0,7, yaitu 0,3. Makanya di yang A ini kan dianggaplah sensor ABCD ya. Jadi ini peluang A berhasil, peluang B berhasil, peluang C berhasil, peluang D berhasil itu sama-sama 0,7 karena menggunakan sensor yang sama tadi itu sesuai sama soal ya. Terus yang ditanya berarti kan tidak terdeteksi oleh keempat sensor. Berarti dalam bahasa matematikanya itu kan peluang A tidak berhasil dan B tidak berhasil dan C tidak berhasil dan D tidak berhasil gitu kan. Ya, karena tadi saling bebas ya kan. Saling bebas, independen langsung bisa dikali. Gitu.
Saling bebas kan, karena kan kegagalan yang satu tidak membuat atau mempengaruhi kegagalan sensor yang lain kan, makanya saling bebas di situ. Ini perkalian ini kan masing-masing 0,3 ya peluang gagalnya ya, peluang gagal 0,3 karena ada 4 ya pangkat 4 gitu. Kayak hasilnya ini gitu. Buat yang A segitu aja cukup harusnya udah cukup jelas. Terus yang B, berapa probabilitas hewan yang melintas terdeteksi oleh satu sensor. Nah, ini satu sensor nih berarti asumsinya kalau di matematika itu satu sensor saja gitu, bukan minimal satu sensor, bukan, tapi oleh satu sensor saja gitu. Nah, karena satu sensor saja itu bisa pakai distribusi binomial karena kita kan bekerjanya dengan apa ya istilahnya distribusi diskrit gitu. Jadi sensornya kan diskrit ya, sensornya cuma ada 4 gitu. Nggak ada sensor 3,5 gitu, sensor 1,1/4 gitu nggak ada. Sensornya cuma ada 4, makanya kita bisa pakai distribusi binomial gitu. Di sini 4 maksudnya apa? 4 ini maksudnya adalah ini apa namanya? Ibaratnya tuh kayak ataunya gitu loh. Misalnya gini ya, gambarin misalnya gimana ya? Ini pen gue agak bermasalah jadi agak macet-macet nih. A, B, C, D gitu kan. Misalnya kalau berhasil 1, kalau gagal 0 ya. Nah, 0, 1, 0, 1, 0, 1 kan. Nah, tadi kan dimintanya satu sensor saja gitu kan. Jadi ini peluang A saja ya kan. Terus ini peluang B saja, ini peluang C saja, ini peluang D saja. Nah, kan ada 4 arrangement yang mungkin ya. Cuma ada 4 arrangement yang mungkin. Karena ada 4 arrangement yang mungkin, kayaknya kita bisa langsung tuliskan di sini tuh 4 di sini. Karena cuma ada 4 arrangement yang mungkin. Nah, guys. 4 di sini. Waduh, 4 gitu. Terus yang di sininya itu apa? Ini 0,7. 0,7 itu kan peluang berhasil ya. Yang ditanyakan kan berhasil terdeteksi oleh satu sensor gitu. Makanya 0,7-nya cuma 1 di sini. Gitu. Karena kita menghitung hanya satu sensor yang berhasil gitu. 0,7 di sini. Berarti sensor yang lain itu harus gagal untuk kondisi yang B ini gitu. Bukan berarti harus gagal gimana ya, maksudnya bukan harus gagal karena harus gagal, tapi kondisinya gitu yang ditanya gitu, terdeteksi oleh satu sensor gitu. Terus satu sensor berarti ketiga yang lain harus gagal kan untuk kondisi yang B ini. Kayak di sini 0,3 pangkat 3 gitu. Hasil perkaliannya ini ya ini 0,0756 ini gitu yang B. Nah, terus yang C. Nah, yang C ini baru agak ribet dikit. Kayak yang B cuman agak ribet dikit. Yang C, berapa probabilitas hewan yang melintas terdeteksi minimal? Nah, kalau ada minimal, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4. 4 itu berarti semuanya. Ya kan? Gitu. Nah, kalau dari cara ini, yang kiri ini cara ini ya, cara didiktat. Aduh, kenapa sih? Ya kalau nggak salah cara diktat deh. Yang di situ itu cara diktat itu jadi gini, kan setidaknya 2 dari 4. Berarti X itu kan bisa lebih dari sama dengan 2 ya. 2, 3, 4 gitu. Nah, berarti ini kita akan menggunakan konsep itu yang namanya apa sih namanya? Komplement ya. Komplement. Jadi kalau misalnya X-nya itu 2, 3 sama 4, berarti kan kita bisa cari yang sisanya 0 dan 1 gitu. Maksudnya apa? Tadi kan ditanya minimal oleh 2 ya. Minimal oleh 2. Jadi 2, 3 sama 4 gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa cari tahu probabilitas yang 0 sama 1, 0 itu kan berarti tidak terdeteksi oleh keempat-empatnya.
sama yang 1 itu kan tadi kita udah cari di B ya. Nah, itu kita bisa pakai komplement yang konsep ini loh, yang konsep 1 min PA dengan P ini, P aksen A ini gitu. Sama aja bisa dibalik-balik ya. Nah, kan kita mau cari yang ini. Kita sebenarnya targetnya itu mencari yang ini. Ini PA ini 2, 3 dan 4 tadi. Tapi kita bisa gunakan pakai yang ini tadi. Peluang yang 0 dan 1. Kalau 0 dan 1 nanti tinggal dikurangi sama 1. Nah, akan didapatkan hasilnya. Seperti itu konsepnya. Harusnya udah tahu ya, itu di SMA juga harusnya udah berkali-kali dibahas gitu. Harusnya mah udah familiar sama konsep ini. Nah, peluang tidak ada sensor yang bekerja sama sekali itu udah kita ketahui dari poin A sebenarnya. Kayak soal yang bagian C ini cuma menguji pemahaman dan apa ya? Ini aja kecerdikan aja sih sebenarnya. Poin A udah tahu, poin B juga udah tahu. Jadi tinggal dijumlahin gitu. Ini penjumlahan ini hasil dari yang untuk X kurang 2 ini tadi gitu. Nah, berarti peluang untuk X yang lebih dari sama dengan 2 tinggal 1 min yang ini gitu sama dengan 0,9163 gitu. Itu cara cerdasnya begitu. Tapi kalau misalnya ini alternatif, ini yang ada apa ya, yang lebih apa istilahnya ya, lebih intuitif ya, mungkin lebih kayak intuitif tuh apa ya, lebih lebih cepat masuk gitu di pikiran tuh, kayak kalau misalnya baca soal yang kayak tadi itu kan otak itu langsung mikirnya ke cara yang begini, jadi kita cari 2 dulu, cari 3 dulu, sama cari semua gitu. Nah, ini juga distribusi binomial gitu, distribusi binomial sama kayak yang poin B tadi. Jadi sama kayak yang bola-bola tadi. Jadi ada kombinasinya, ada ininya, ada kombinasinya, ada ininya, ada kombinasinya, ada ininya gitu. Kalau minimal 2 berarti kan minimal 2 itu kan bisa 2 itu kan gimana ya, 4C2 itu kan berarti jadi dari misalnya ABC, bisa nggak ya, BCD, BCD misalnya. Berarti kan bisa aja satu-satunya itu di sini, atau satu-satunya itu di sini, atau satu-satunya itu di sini, atau satu-satunya itu di sini, ya kan? Kan ada kemungkinan. Ini kan agak ribet tuh kalau mau ngitung sendiri-sendiri tuh. Nah, makanya kalau misalnya udah agak banyak, 4 ini udah terhitung banyak. Kayak mending pakai kombinasi aja gitu. 4 kombinasi 2 itu berarti kan berapa ya? 4 bagi 2 kan. Ini kan 4 kali 3 berarti ya. 2-nya habis, 12 bagi 2, 6 berarti ya. 6. Berarti ada 6 kombinasi. Bisa AB, yang bekerja kan bisa AB, bisa AC, bisa AD, bisa BC, bisa BD, bisa CD gitu. Gak tahu itu 6 apa enggak ya. Harusnya udah 6 tuh. 6, nah itu 6. Terus karena yang berhasil 2, makanya 0,7 pangkat 2. Yang sisanya gagal, makanya 0,3 pangkat 2. Hasilnya segini. Yang 4C3 gitu, berarti kan bisa ABC, bisa BCD, bisa ABD, bisa BC, ada yang kurang ya. Bisa kan bisa ABC, bisa ABD, bisa BCD, gitu-gitulah pokoknya. Makanya lebih baik ngitung pakai kombinasi guys. Ini cuma konsepnya aja gitu. Nah, 4C3 itu berarti ada 4 ya. 4 benar-benar 4 ya. ABC, ABD, BCD, ACD ya. Iya ya, gitu harusnya. Nah, ada 4. Nah, terus karena minimal yang berhasil 3, makanya 0,7 sama 3 gitu. Terus yang gagal 0,3, cuma ada 1 gitu hasilnya ini. Terus semuanya berarti kan 4C4. 4C4 karena dari ABCD-nya semuanya berhasil. Terus 0,7 pangkat 4 gitu. Hasilnya ini. Kalau dijumlah sama hasilnya dijumlah. 0,9163 ini tadi. Sama kan sama yang kiri. Ya sama-sama yang kayak kiri tadi. 0,9163. Gitu.
Buat yang apa namanya? Yang C seperti itu. Terus yang D itu berapa sensor yang dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa probabilitas hewan yang melintas tidak terdeteksi itu sebesar 0,001 ini. Jadi ini kan yang melintas tidak terdeteksi. Jadi probabilitas gagalnya tuh ini yang ditanya. Ini yang diketahui probabilitas gagal gitu. Nah, terus yang D ini sudah berkaitan sama yang A. Yang A kan kita udah tahu ya cara ngitung semuanya gagal itu sebenarnya 0,3 kali jumlah sensor yang dipakai. Nah, tapi sekarang pertanyaan itu jumlah sensor yang dipakai. Jadi ini tuh soalnya bukan lebih ke statistik tapi lebih ke cara pikir aja guys. Cara pikir aja sih gitu. Nah, kan berarti kita bisa simbolkan, kita nyatakan dalam bentuk matematika itu 0,3 pangkat N. Itu harus kurang dari sama dengan 0, kenapa kembali ke atas mulu ya? Nah, ini harus kurang dari sama dengan yang 0,0001 ini. Meyakinkan. Gitu, untuk meyakinkan. Jadi harus di bawah ini kan tentunya. Ini kan peluang gagal 0,01 ini. Kan nggak mungkin ingin di atasnya kan. Tuh, 0,3 pangkat N kurang dari ini. Nah, ini kalau pakai kalau logaritma karena basisnya kurang dari 1 gitu kan, kalau semakin n-nya semakin tinggi kan nilai dari 0,3 pangkat n itu semakin rendah ya. Makanya tandanya itu harus dibalik di sini. Mau pakai tanda sama dengan juga boleh. Nanti kan dapatnya sama dengan gitu kan. Dapatnya sama dengan. Ya udah, terus berarti kalau misalnya hasilnya koma, eh berarti harus lebih dari yang nilai yang disama dengankan itu. Misalnya nanti dapatnya jawabannya hasilnya 7,6 sensor. Nah kan nggak mungkin sensor itu 7,6. Berarti bulatkan ke atas 8 gitu. Sama kayak di sini 0,3 pangkat N. Itu kurang lebih sama dengan 0,0001 gitu. Nah, ini pakai kalkulator aja. Jadi logaritma basis 0,3 ininya apa istilahnya ini sini. Ini 0,0001-nya tadi. Nah, ini kalau gua nggak salah hitung, kalau nggak salah di diktat juga sama kok. Hasilnya 9,56 ini. Nah, sensor kan nggak mungkin 9,5 sensor, makanya dibulatkan ke atas. Ya, N sama dengan 10 gitu. Kalau sensornya 9, peluang gagalnya itu bisa aja di atas ini gitu. Bukan bisa aja. Peluang, kalau dari segi peluang emang iya lebih lebih gede daripada ini pasti. Kita kan nggak ingin itu. Kita inginnya kurang dari ini gitu. Makanya 10. Aman ya? Buat nomor 1 ada pertanyaan? Aman ya? Gua rasa juga cukup jelas sih. Semoga aja di kalian juga jelas gitu. Gue berharapnya begitu sih. Kalau misalnya nggak ada yang nggak jelas, ditanyain aja please. Oke? Lanjut ke nomor 2. Pusat layanan pendukung suatu penyedia jasa telekomunikasi. Ini udah dibocorin, enak ya. Berarti kita udah pasti pakai kosong. Memiliki rata-rata sebesar 3,7 panggilan masuk per menit. Nah, tentukanlah probabilitas. Nah, ini tipikal sih untuk soal-soal Poisson. Tidak lebih dari 5, kurang dari 3, lebih dari 10 gitu. Ini sih tipikal apa? Ya seringnya begitu gitu, model soal buat kosong tuh gitu. Kalau distribusi posong tuh kan ini apa namanya? Distribusi diskrit kayak binomial gitu kan. Cuman kalau posong ini kayak apa ya? Rata-ratanya tuh bisa dikali gitu. Misalnya nanti ini gue spoiler dari awal aja ya. Misalnya kayak C ini, 2C ini, lebih dari 10 panggilan masuk dalam periode 4 menit. Nah, itu rata-ratanya bisa kita kali 4 gitu. 3,7 kali 4 kan sekitar 14 sekian lah. Nah, itu beda bukan enaknya, tapi karakteristiknya posong tuh gitu. Rata-rata bisa dikali. Kan nggak kayak distribusi yang lain gitu. Udah, makanya anggaplah mu-nya, ini mu rata-rata ya. Mu-nya 3,7 per menit, ya kan? Udah, terus yang A.
tidak lebih dari 5. Tidak lebih dari 5 itu kan berarti kurang dari sama dengan 5. 5 kan masih boleh karena tidak lebih. Gitu. Oke, kosong X kurang dari 5 dengan mu-nya sama dengan ini. 0,7. Makanya kita iterasi kosongnya dari 0 sampai 5. Gitu. Kalau mau hitung satu-satu gini, caranya di Excel ada sih sebenarnya. Udah pada diajarin Excel belum sih? Buat statistika, ada yang diajarin Excel nggak di kelasnya? Atau alat-alat hitung lain gitu? Maksudnya kalau stat kan biasanya bisa aja make itu di di appendix-nya PDF-nya gitu, misalnya buku probability and statistics itu di paling belakangnya kan ada tabel distribusi Z, ada tabel distribusi Poisson, ada macam-macam. Yang di kelasnya diajarin pakai Excel ada nggak? Nggak ada ya? Dulu sama Pak Jinur tuh dikasih tahu lah caranya pakai Excel gitu. Ini kalau mau ngitung manual pakai tangan, gini sebenarnya caranya. Yang ini. Jadi E pangkat min ini baru kali mu pangkat X per X faktorial. Kalau ya coba gue tunjukin aja ya, mungkin ya. Daripada ini. Bentar, coba gue pindah ke Excel dulu ya. Bisa nggak ya? Bentar ya, gue coba ini Excelnya dulu. Soalnya ini cukup mempermudah hidup gitu. Misalnya kayak yang tadi ya, kosong gitu. Ini di Excel tuh udah ada built-in-nya, kosong list gitu kan. Nah, misalnya X-nya berapa tadi, kita misalnya tidak lebih dari, tadi berapa sih? Kita 5 ya kan, rata-ratanya 3,7 gitu kan. Nah, terus kita kosong. X-nya 5, M-nya 3,7. Nah, terus tadi kan ini ya, terus ini kan ada keterangan kumulatif. Nah, kalau misalnya tadi itu kan soalnya, di soal itu kan tidak lebih dari 5 ya. Tidak lebih dari 5 itu kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kumulatif kan, penjumlahan berturut-turut gitu kan. Nah, makanya kita di sini kumulatifnya bisa kita isi 1 di sini. Bisa isi 1 atau bisa isi true di sini. Nah, dapatnya 0,83 sekian itu. Harusnya sama yang di ini, di diktat. Kalau beda berarti nggak tahu. Tapi kayaknya, tapi itu sama sih. Ntar, coba gue cek. Yep, sama true gitu. Nah, kalau misalnya pengen tahu misalnya peluang misalnya di sini X-nya misalnya diisi berapa misalnya. Peluang ada panggilan 0, 0 panggilan gitu. Hanya 0 aja, berarti tidak kumulatif kan. Nah, kumulatifnya kita bisa nolin. Nah, kalau kita enter, hasilnya tuh sama kayak yang di itu tadi 247 gitu. Ini kalau misalnya di satu panggilan ini, kalau dua panggilan ini, tiga panggilan ini, dan seterusnya sampai 5 di jumlah juga bisa caranya begitu. Tapi untuk shortcut tadi kumulatifnya dijadiin 1, jadikan true. Baru ininya 5 gitu. Cuman ya, gue kembali lagi ke ininya, ke pembahasan kita dulu. Itu biar kalian ini aja, biar ngerti aja gitu caranya. Semoga bisa membantu sih. Nah, sama kan tuh kan tadi kan kalau nggak salah 0, nih yang gue hafal tuh ininya 0,0247-nya bener. Sisanya nggak tahu nih, sisanya harusnya bener lah. Gitu. Hasilnya ini. Itu aja guys. Terus yang B itu kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti 0,12 kan? 0,12 makanya 0 sampai 2 doang di sini gue nulisnya. Nah, nanti kalau di Excel masukinnya ini 2.
3-nya nggak usah ikut. Kalau 3-nya ikut, nanti ngitung 3-nya juga. Gitu. Kayaknya ini 0,247 tambah yang ini kan sama ya? Sama, ini juga sama. Karena ini 0,12. Gitu. Hasilnya segini. Ya. Terus yang C, lebih dari 10. Lebih dari 10 panggilan masuk dalam periode 4 menit. Nah, ini yang agak mikir sedikit. Gitu. Lebih dari 10 panggilan dalam periode 4 menit. Nah, ini kan yang kita ketahui mu-nya itu 3,7 per menit. Tapi karena ini distribusi kosong, mu-nya bisa kita kali 4 gitu. Karena kosong itu kan sifatnya gitu, tidak terbatas oleh apa ya? Intinya itu sebanding lah gitu kalau misalnya, jadi bisa di scale gitu, apa namanya? Rata-ratanya gitu. Ini mu-nya 14,8 untuk 4 menit ya. Nah, ini kan pertanyaannya lebih dari 10 panggilan. Berarti secara matematisnya kan begini, lebih dari 10. Lebih dari 10. Kan kita nggak mungkin ngitung poasong 11, poasong 12, poasong, dan seterusnya sampai tangga kan nggak mungkin. Nah, makanya kita pakai gunakan yang ini tadi, sifat komplement ini tadi, peluang. Peluang kan bisa cari komplemennya ya. Bisa kayak 1 min gitu ya. Poasong, X kurang dari 10, dengan mu-nya sekarang 14,8 gitu. Jadi iterasinya dari 0 sampai 10. Ya kan, kalau lebih dari 10 kan berarti 10 masih bisa, kalau lebih dari 10 berarti kan mulainya dari 11. Nah, komplemennya berarti kan bisa sampai 10 gitu. Nah, ini sama aja, kalau mau cari satu-satu di Excel juga bisa kayak gini, 0,02, 247, 0,0915 dan seterusnya. Ini posong 10-nya ini 0,1285. Kalau misalnya cari di Excel posong 10, 10,14,8. Nah, hasilnya langsung dapat yang ini. Nanti tinggal 1 kurang hasilnya, dapat ini. Begitu aja sebenarnya. Aman ya buat distribusi Poisson yang nomor 2 ya berarti. Ya, nomor 2. Aman ya? Ada pertanyaan? Aman? Cukup jelas? Oke. Nomor 3. Nomor 3, seorang mahasiswa berangkat dari rumah menuju kampus. Rata-ratanya ini 28. Dengan simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku ini biasanya, biasanya itu distribusi normal gitu. Distribusi normal yang bentuk kurvanya kayak lonceng itu ya. Asumsikan waktu perjalanan yang dibutuhkan dari rumah ke kampus terdistribusi. Nah, ini terdistribusi secara normal. Nah, kalau udah ada keterangannya ya udah, berarti kalian safe to assume kalau distribusinya itu normal gitu. Yang A, berapakah probabilitas waktu tempuh yang dibutuhkan setidaknya 35 menit. Nah, ini harus harus diperhatikan ya kata-katanya. Apakah dibutuhkan itu cuma 35 menit aja, atau setidaknya, atau tidak lebih, atau tidak kurang, atau kata-katanya harus diteliti lagi. Kalau setidaknya 35 berarti kan at least 35 itu kan berarti kan bisa 35, bisa lebih dari 35 gitu kan. Nah, makanya di sini itu lebih dari 35 gitu. Ini gue set peluang itu lebih dari 35 gitu. Untuk ngitung Z-nya bisa, nanti tinggal cari di ini kan bisa, kalau misalnya di buku tuh ada juga, misalnya di appendix gitu, di bagian belakangnya itu tabel distribusi Z gitu, atau tabel distribusi normal tuh ada. Nah, Z-nya itu kita cari X min mu aja kan, itu X min mu per ininya, per sigmanya, sigma kecil 7 per 4, 7 per 4 kan gue dapatnya 1,4583 gitu ya. Itu Z-nya. Berarti kan tadi kan ditanya P X lebih dari 35. Karena setidaknya 35. Berarti nah ini gue di sini 1 min. Kenapa 1 min? Karena kita nggak bisa langsung ngitung ini lebih dari 35 ini gitu. Kalau misalnya ini gue gambar ini ya. Duh, kayaknya gambar jelek lagi nih. Kurva distribusi normal itu kan bentuknya ya anggaplah begini ya. Anggap begini terus tinggi di sini kan. Nah, gitu. Nah, misalnya 35 itu kan Z-nya 1 ya.
Kalau di sini kan di tengah ini Z-nya udah pasti 0. Z-nya udah pasti 0. Berarti 35 anggaplah di sini ya. 35. 35 di sini. Nah, yang ditanya itu kan sebenarnya yang di sini, yang ditanya itu sebenarnya yang di sebelah sini. Lebih dari 35, peluang lebih dari 35. Cuman kalau pakai kalkulator itu nggak bisa. Dan di buku, misalnya di buku itu ada, yang diketahui itu cuman luas yang di sebelah kirinya. Gitu. Makanya kita harus pakai 1 min. Nah, karena kenapa pakai 1 min? 1 itu karena kalau di distribusi normal, luas area di bawah kurva itu selalu 1 gitu. Di bawah dari kiri sampai kanan itu tuh luasnya 1 gitu. Makanya kalau kita mau ngitung yang sebelah kanan, makanya 1 kurang yang sebelah kiri. Nah, itulah yang terjadi dengan soal ini gitu. Kayak 1 min yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu P Z kurang dari 1,45583. Nah, itu kalau misalnya dihitung tuh dapatnya tuh segini gitu. Dapatnya tuh segini. Oh, ini gue BTW ngerjainnya pakai ini soalnya pakai tangan jadi nggak bisa dikoreksi. Jadi ini hasilnya ini. Terus peluangnya itu ini, P-nya itu ini. 0,92 ini. Nah, ini 7,238. Masuk akal ya. Kalau kita lihat di kurva kan yang kanan kan emang lebih kecil. Gitu. Jauh lebih kecil daripada yang ini. Daripada yang kiri gitu. Terus yang B, jika kelas dimulai jam 8 dan mahasiswa tersebut berangkat dari rumah jam 7.35, berapa probabilitas mahasiswa tersebut terlambat? Terlambat itu kan berarti asumsinya lebih dari jam 8 ya, terlambat itu. Berarti dikatakan terlambat itu apabila X-nya itu lebih dari 25 menit ya. Nah, makanya gue tulis di sini. Terlambat terjadi apabila X lebih dari 25. Nah, sama kayak yang tadi konsepnya, kita pakai 1 min di sini. Gitu, karena karena yang distribusi yang bisa dihitung itu dari kiri gitu, dari kiri. Makanya kita kalau mau ngitungnya sebelah kanan harus 1 min dulu gitu. Nah, Z-nya nyarinya gampang kan tinggal 25 X min mu-nya aja per sigma kecilnya gitu. Ini dapat min 3 per 4,8, dapatnya ini Z-nya. Ruang sebelah kirinya ini 0,26 ini. Jadinya terlambat itu peluangnya gede gitu, 73,4% gitu. Kalau dikurvakan itu bayangannya kan begini ya. Ini, aduh, ini terus bel. Nah, ini kan Z-nya sama dengan 0. Misalnya berarti anggaplah 0,625 itu nggak terlalu jauh dari 0 berarti kan. Nah, makin cenderung lebih luas kan daripada yang sebelah kiri. Makanya lebih gede peluangnya. Gitu. Terus yang C, suatu mata kuliah memberlakukan maksimal keterlambatan 10 menit. Oke, jika kelas tersebut dimulai jam 8 dan mahasiswa tersebut berangkat dari rumah jam 7.30, berapa probabilitas dia tidak diizinkan ikut mata kuliah tersebut? Berarti kan dari rumah 7.30, mulai jam 8, keterlambatan 10. Berarti kita asumsikan bahwa dikatakan terlambat itu apabila jamnya itu 8.10, 8 lewat 10. 7.30 ke 8.10 itu kan 40 menit ya. Nah, makanya gue bilang di sini tidak diizinkan. Oh ya, bahasanya tidak diizinkan ya. Ini tidak diizinkan. Maksimalnya kan 10 menit tadi ya. Sebenarnya di bawah 10 menit terlambat, cuman kalau masih di bawah 10 menit kan sebenarnya mungkin untuk soal ini tuh maksudnya adalah keterlambatan di bawah 10 menit itu masih diizinkan, dan ini tuh yang ditanya tuh tidak diizinkan. Berarti lebih dari 10 menit keterlambatannya, berarti lebih dari 40 menit ininya perjalanannya dari rumah ke kelas gitu. Tidak diizinkan terjadi apabila X lebih dari 40 menit. Kita hitung Z-nya dulu, 40 kurang 28 per 4,8. Z-nya 2,5. Simpangan 2,5 itu termasuk jauh sih. Udah Z sama dengan 2, Z sama dengan 3 itu udah termasuk besar. Makanya di sini peluangnya kecil kan hasil akhirnya. Gitu. Secara konsep gitu ya.
Kalau dari hitung-hitungannya ini, P lebih dari 40 kan. Jadi sama lagi kayak tadi, karena kurva yang sebelah kanan, makanya kita harus satu min dulu gitu. Satu min dulu, berarti dapat peluang di bawah 2,5 itu ini 0,9938. Nah, 0,0062. Ngitungnya sebenarnya gampang sih, tinggal ngitung Z, terus habis itu tinggal masukin ke peluangnya. Kalau misalnya ngitung peluang juga bisa di Excel. Di Excel, ntar. Coba kasih tunjuk lagi ya. Takutnya ada yang nggak ini. Kalau pakai Excel tuh lebih... Gue juga nggak bilang lebih enak sih, cuman kayak apa ya, lebih versatile aja. Lebih universal. Misalnya norm. Nah, norm itu maksudnya normal ya. Dan di sini ada normal distribution, ada normal inverse nih, inverse nanti ya, kalau misalnya dipelajari. Kan sekarang belum. Jadi ada normal distribusi, ada yang S. Kalau S itu nanti ada bedanya. Nanti gue jelasin di bagian D. Ini jelasin yang bagian ini dulu ya, normdis ya. Normdis, X-nya tadi berapa? 40 ya, 40 misalnya. Bayana tadi berapa ya? 28 ya. Bayana 28. Standard deviation-nya sigma tadi 4,8 kalau nggak salah ya. Nah, terus kumulatif true atau false, kita jawab true. Karena tadi itu kan yang kita mau cari itu peluang kurang dari gitu kan. Kurang dari 40. Kita nyari satu min-nya dulu kan. Jadi kita harus nyari kurang darinya dulu. Nah, kurang dari itu kan berarti kan di bawah 40. Nah, di bawah 40 itu kan berarti kumulatif dari ujung kiri kurva sampai X sama dengan 40. Nah, kan kalau di enter, bakal sama yang tadi. 0,99 kan tadi. Segini kan. Jadi satu kurang ininya kan tadi 0, bener nggak sih 0, 0, iya bener 0,62 kan ya. Nah iya gitu. Jadi gitu buat ngitung distribusi normal kalau di Excel. Gue lanjutin yang di ini ya, di materi ya, bentar. Udah kelihatan ya harusnya. Ini jadi yang C kan ya bener ya 0,6 dulu tadi ya. Terus yang D-nya ditanya probabilitas bahwa 2 dari 3 perjalanan itu membutuhkan waktu 35 menit. Nah, ini perhatikan, membutuhkan waktu 35 menit. Berarti yang diminta itu eksak, persis 35 menit. Jadi, makanya di sini D itu, nih gue nulisnya PX sama dengan 35. Nggak ada tanda kurang dari, nggak ada tanda lebih dari, nggak ada. Sama dengan di sini. Sama dengan. Mu-nya 2,8, mu-nya 28, sigma-nya 4,8. Nah, ini di Excel hasilnya ini. 0,028699. Nah, terus di sini gue kasih keterangan. Ini, jangan gunakan nilai Z untuk soal non-kumulatif. Maksudnya jangan gunakan nilai Z itu gini. Jangan gunakan nilai Z untuk soal non-kumulatif. Maksudnya gini. Ini gue ilustrasiin di sini dulu ya. Gini. Misalnya ini ada kurva, gini ya. Sebenarnya kalau Z itu, ntar gue jelasin dulu. Gue nggak nulis ya. Z itu kan sebenarnya untuk menormalisasi gitu kan. Misalnya kayak di soal-soal sebelumnya. 40 menit gitu kan. 40 menit itu kalau misalnya dibandingkan dengan mean yang 28 menit dan sigma yang 4,8, nah 40 menit itu setara 2,5 gitu di nilai Z gitu. Jadi nilai Z itu mengasumsikan bahwa meannya itu 0 dan simpangan bakunya itu 1 gitu. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi, kenapa jangan gunakan nilai Z untuk soal non-kumulatif? Karena ini. Gini, misalnya gue gambar kurva. Kan kalau kurva normal itu, harusnya udah tahu ya kalau sifatnya kurva normal itu, apa namanya, area di bawahnya selalu 1. Itu yang pertama. 1, area
selalu sama dengan 1, ya kan? Yang kedua, eh, semakin besar sigma, bentuknya itu akan semakin gepeng gitu. Jadi semakin gepeng. Gimana ya cara ini ya? Ya gini aja lah ya, tulis aja ya. Kalau sigmanya semakin besar, itu gepeng. Kenapa gepeng? Karena kalau misalnya sigmanya itu besar, apa namanya? Ini apa namanya? Jarak dari apa namanya? Apa sih? Persebaran datanya itu semakin lebar gitu. Karena semakin lebar, dan areanya itu harus 1. Misalnya normal itu segini. Misalnya ini di sini misalnya meannya 0, sigmanya 1 gitu misalnya. Nah, bandingkan dengan kurva misalnya yang sigmanya agak gedean dikit, misalnya Y2 lah misalnya. Meannya tetap 0 misalnya. Nah, dia itu mau nggak mau karena kurvanya agak lebih gede, agak lebih memanjang ke kiri kanan gitu kan, agak memanjang. Puncaknya itu otomatis harus agak lebih rendah kan, untuk mempertahankan area yang 1 itu tadi gitu maksudnya. Jadi mungkin nggak gitu juga sih bentuknya, kayak gimana ya. Bentar. Nah, mungkin agak begini kali ya. Jadi lebih lebar, ya kan? Memanjang kiri kanannya lebih memanjang, tapi atas bawahnya lebih pendek gitu. Nah, kenapa soal non kumulatif nggak boleh pakai nilai Z, ya kan? Nah, kalau kita pakai nilai Z, yang kita pakai itu ini, gitu. Yang kita pakai itu kurva yang normal, bukan kurva yang normal, kurva yang biasa, kurva standar, kurva mu-nya 0, sigma-nya 1 gitu. Nah, itu kalau misalnya kita non kumulatif, itu tuh yang kita cari itu bukan nilai area, tapi tingginya ini, besarnya tingginya ini loh. Itu yang kita ukur. Kalau sebelumnya tadi kan non kumulatif tuh yang kita ukur tuh luas daerahnya, gitu, luas daerah di bawah kurvanya kayak gini gitu kan, atau kayak gini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya non kumulatif yang kita hitung tuh bukan areanya, tapi yang kita hitung itu adalah tinggi dari kurvanya itu gitu. Ngerti ya? Nah, kenapa nggak, harusnya udah semakin jelas nih kenapa Z nggak boleh dipakai kalau kumulatif. Nah, nilai Z itu nggak boleh dipakai kumulatif. Kenapa? Karena untuk lokasi yang sama misalnya sekitar di sini berarti ya. Nah, nilai tingginya itu akan berbeda gitu. Yang kurva normal yang ini, yang mu 0 sama sigma 1, sama misalnya kita pakai yang tadi 28 sama ini 4,8 ya. Nah, itu tuh beda D-nya. D-nya itu nggak sama. D-nya itu nggak sama. Gitu. Nah, coba nih kalau misalnya gue buktiin pakai Excel ya. Uh, ini kan di sini 35, 28, 4,8 ya. Bentar ya. Nah, ini. Kalau misalnya pakai norm dis. Nah, X-nya tadi berapa? 35. M-nya 28. Standard deviation-nya 4,8. Kumulatifnya 0. Karena kita ngitung tepat di titik 35. Gitu. Hasilnya segitu. 0,028698. Nah, kalau misalnya kita pakai norm S gitu kan. Kita nggak tahu nilai Z-nya sih. Bentar. Nilai Z-nya gampang. Berarti kan nilai Z-nya 35 kurang 28 dibagi 4,8. Nah, nilai Z-nya itu. Terus misalnya pakai norm SDIS. Norm SDIS itu buat hitung distribusi normal kalau diketahui Z-nya. Nah, itu kan Z kan tulisan di situ. Z-nya ini, kumulatifnya 0. Tuh, beda kan? Lebih gede yang pakai Z. Kenapa? Karena sigmanya 1 di sini. Kalau yang di atas kan kita sigmanya pakai 4,8 ya. Nah, di situ. Jadi hati-hati kalau pakai kalkulator gitu, pakai kalkulator. Ini kan Excel juga kalkulator ya hitungannya. Hati-hati antara kumulatif dan non kumulatif. Kalau misalnya ini untuk hitung kumulatif bakal selalu akan sama ini. Ini gue ganti ya yang atas 1,
yang bawah juga 1. Tuh sama. Kalau dari segi kumulatifnya sama. Cuman kalau dari segi tingginya itu kan beda. Gitu ya. Nah, lebih tinggi yang pakai nilai Z kan. Karena di sini sigmanya diasumsikan 1. Kalau di sini sigmanya diasumsikan ya nggak diasumsikan, ya tetap 4,8 ini. Areanya ini kurvanya lebih gepeng. Kurvanya lebih gepeng, tingginya tentu aja lebih rendah. Seperti itu. Harusnya cukup jelas ya sampai sini ininya, konsepnya. Jadi jangan sampai salah intinya lah kalau ini ya. Kalau ujian lah. Gitu. Udah ya, berarti yang D gitu. Nah, pakai 0,02 yang tadi, yang lebih kecil kan. 0,02. Jadi 1 min P-nya 0,97131. Gitu. Dan ini peluang bahwa terjadi terjadi apa? Terjadi perjalanan membutuhkan waktu 13 menit. Nah, itu kan probabilitas bahwa 2 dari 3. Jadi tinggal binomial aja. Dari 3 yang kejadian yang ini, kejadian apa namanya? Ini sebenarnya nggak usah 1 min sih sebenarnya. Bentar. Tentukan probabilitas bahwa 2 dari 3 kali perjalanan. Oh iya benar. Oh, ini satu minnya buat ngitung yang enggak ya. Gitu. Nah, ini kan tentu aja benar kan? Masuk akal kan? Karena uh, untuk mencapai peluang perjalanan itu tepat 30 menit itu kan kecil banget ya. Makanya di sini cuman berapa nih? 0,02869 itu kan berarti sekitar 2,8% lah gitu. Jadi untuk misalnya kita datang di luar dari 30 menit itu lebih tinggi 97%. Masuk akal ya. Dan distribusi binomialnya jadi dari 3 itu kita akan ini dapat yang 0,02 ini, dapat yang peluang 35 menit ini. Sisanya berarti tidak kan? Sisanya yang tidak. Nah, ini hasilnya akan ini. Gitu. Yang D seperti itu. Jadi nomor 3 kayak gitu ya, distribusi normal. Ada yang mau ditanyain buat distribusi normal atau nomor 3? Atau mungkin konsep-konsepnya tadi masih kurang paham atau gimana? Aman ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor terakhir ini. Nomor terakhir untuk ditat. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu kalau nggak salah normal juga. Perusahaan memproduksi tiang listrik memiliki rata-rata panjang tiang yang dihasilkan sebesar dengan simpangan baku. Oh, ini hilang ininya ya? Bentar-bentar. Oh ya, ini hilang ya? Oh iya, 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 iya. Ini rata-ratanya ini ya, rata-ratanya 11 meter. Panjang tiangnya yang dihasilkan sebesar, bentar. Jika diasumsikan panjangnya itu distribusi normal, hitunglah berapa persen tiang listrik yang dihasilkan memiliki. Oh ya, tingginya yang ditanya ya. Panjangnya yang ditanya ya. Simpangan bakunya ini kan ada spasi ini kayaknya hilang ya. Nih. Lebih dari 11,15. Ya udah, ini sebenarnya konsepnya sama sih, tinggal cari nilai Z dulu. Ini kan lebih dari, karena lebih dari itu pasti kumulatif, jadi kita boleh aja pakai nilai Z. Tapi kalau kayak tadi non kumulatif, jangan pakai Z. Gitu. Jadi kita cari nilai Z-nya 11,15 itu nilai Z-nya 3 ternyata. Karena simpangan bakunya kan 0,05. 0,05 ini dibandingkan sama 0,05 itu kan berarti kan precise banget ya, precise maksudnya detail bukan detail, precise tuh presisi, jadi nggak terlalu banyak berubah gitu ya, dikit kecil. Jadi kalau misalnya lebih dari 11,15 ini merupakan kejadian yang cukup luar biasa gitu, kejadian yang extraordinary, makanya nilai Z-nya cukup tinggi. Nilai 3 itu udah cukup tinggi, nilai 2 nilai 3 itu udah cukup tinggi. Nah makanya di sini Z lebih dari 3 itu sama dengan 1 kurang dari 1 kurang ini. Kan kalau kumulatif selalu ingat ya, kalau misalnya yang diketahui itu kalau kumulatif tuh cuma kurang darinya gitu. Terus di sini sebenarnya gini, yang di soal-soal atas itu kan
Nah nih, gue kan sebenarnya suka-suka gue ya di sini ya. Kadang kurang darinya ada sama dengan, kadang nggak ada gitu ini kan kayak gini. Nah, kalau distribusi normal itu nggak apa-apa karena distribusi normal itu kan sifatnya continuous, continue, nggak discrete gitu. Jadi mau ada sama dengan atau enggak itu sama aja gitu. Kan kalau ya kayak kalkulus gitulah, semakin mendekati gitu kan sama aja ya sebenarnya. Sama kayak mirip kayak limit gitulah. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Ya, terserah aja gitu mau anunya gimana. Ini kurang dari 3, kalau cari di Excel bisa atau cari di kalkulator bisa. Z kurang dari 3 itu ini 9987, gede tuh, 99% itu kan gede. Jadi luas sebelah kirinya itu kan gede. Kalau kurvanya itu jadi ini drastis sih, jadi kayak gini, gini, kurvanya begini kan. 997 tuh, Z sama dengan 3 itu anggaplah di sini. Nah, luasnya kan cuma segini, sedangkan yang sebelah kirinya kan luas banget ya. Nah, itu di situ. Kayaknya peluangnya cuma 0,13 di sini. Tuh, kecil sekali yang di sini, mewakili yang di sini. Yang B juga sama, di antara, oh ini di antara sekarang ya, di antara 10,75 dan 11,25. Gimana caranya? Ya udah cari aja nilai Z untuk kedua nilai tersebut gitu. Nah ini kalau gue dapatnya hasilnya min 5 sama 5. Cara cari nilai Z gampang ya, tinggal X min mu per sigmanya aja. Min 5 sama 5 gitu. Nah ini Z sama dengan 5 itu udah gede banget, makanya apa sih kayak di antara min 5 dan 5 tuh udah mewakili hampir 100% dari kurvanya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti di ujian misalnya ngitung-ngitung gitu, uh, nanti itu apa namanya? Numeriknya gitu, angka yang kalian kerjain sama konsepnya itu harus sejalan, sepikir, seias kata gitu. Ini kan logis ya, Z-nya min 5 sama 5, kalau hasil diantaranya udah pasti gede nih, 99,99994%, itu masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya nanti lagi ngitung tuh kelihatan lah jawaban yang kalian bikin tuh make sense atau enggak gitu. Makanya ini berarti yang ditanyakan peluang di antara Z di antara min 5 dan 5 gitu. Makanya ini gue bisa tulisin kayak gini, PZ kurang dari 5 dikurangi PZ yang kurang dari min 5. Kalau dari apa namanya ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Bentar. Kurvanya begini ya. Nah, ini Z sama dengan 5. Ini sama dengan 5 di sini. Nah, kita kan yang mau kita cari luas daerah di sini. Nah, ini kan luas banget ya. Nah, yang luas yang mau kita cari di situ. Berarti kan kita harus ngitung yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu dari sini sampai sini. Ya kan? Sampai sini. Nah, tapi kan yang kita mau hitung cuma tengahnya doang. Jadi yang sebelah kiri yang kecil ini harus kita kurangin kan? Gitu. Makanya di sini ini yang hijau. Yang hijau. Hilang-hilang. Yang hijau ini yang merah. Gitu. Makanya dapatnya segitu. Yang merah kan kecil banget ya. Yang merah tuh 0,003 gitu. Secara ininya bisa dikatakan 100 juga sebenarnya nggak apa-apa. Udah terus ini yang C lebih pendek dari 10,6. Nah, 10,6 tuh lebih ekstrim lagi. 10,6 itu dari segi Z-nya tuh udah min 8. Z, biasanya Z itu aja kalau di statistik tuh paling Z3, Z4 tuh udah termasuk gede. Itu 8 tuh udah jauh banget dari meannya gitu. Jadi gitu. Z min 8. Jadi yang ditanya kan lebih pendek ya, berarti kurang dari ya. Lebih pendek dari 10,6 berarti yang ditanya sama aja kayak peluang Z kurang dari min 8 gitu. Z kurang dari 8 tuh berarti kan luas di kurvanya tuh bener-bener kiri banget, yang kecil banget. Makanya cuman ini, cuman nih, 6,221 kali 10 pangkat 16. Ini gue tulis waktu di ini, gue tulisnya gini, secara praktis dapat dikatakan 0%. Gitu.
Ini kalau persennya ini kan nggak signifikan ya, cuman segini gitu. Gitu. Habis deh materinya buat ini, buat yang dari diktatnya. Dari kalian ada nggak pertanyaan buat apa ya? Buat materi tadi, atau dari kalian ada materi lagi nggak gitu? Kira-kira yang bisa kita bahas bareng-bareng. Atau udah aman semua nih, udah pada jago semua nih. Gimana? Gua hitung dari 10 ya. Kalau misalnya sampai hitungan 1 nggak ada yang nanya, nggak ada tanggapan, nggak ada apa, berarti gue asumsikan semuanya udah ngerti, udah meresapi semua materi tadi tuh dengan hati dan pikiran gitu ya, anggapannya. Oke, gue hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti nggak ada yang perlu ditanyain ya, kayaknya dari kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa sih, misalnya mau PC gue juga boleh nanti, tapi nggak ada ini ya. Eh, nanti kalau misalnya butuh gua gitu, misalnya bisa minta kontaknya dari Fadlan ya, gitu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, berarti gue cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nyimak asistensi dari awal sampai akhir ini. Gua doain yang terbaik buat kalian, sukses UTS-nya, sukses semuanya lah pokoknya, nggak hanya Propstat ini, tapi semua yang kalian inginkan bisa tercapai lah intinya. Gitu ya, semoga